mahasiswa 170.901.0003. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmafet dengan topik kesiagaan darurat, pemberantasan wabah zoonosis, dan partisipasi masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kesiagaan darurat penanggulangan zoonosis dan siapa yang menyusun kesiagaan darurat tersebut. Nah, kesiagaan darurat sendiri merupakan suatu kegiatan penyusunan kebijakan, perencanaan, pedoman dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respon keadaan darurat penyakit hewan yang efektif dan tepat waktu. Sedangkan pengendalian dan penanggulangan zoonosis merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan zoonosis, prioritas manajemen risiko, kesiagaan darurat, pemberantasan zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan. Berikutnya, pada pedoman kesiagaan darurat, apa yang dimaksud dengan disosialisasikan dan disimulasikan? Nah, disosialisasikan di sini artinya menyampaikan atau memberitahukan bagaimana tindakan respon cepat ketika wabah terjadi. Yang berikutnya disimulasikan artinya menguji cobakan tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Pedoman kesiagaan darurat ini disosialisasikan dan disimulasikan oleh Menteri kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, mengapa pedoman kesiagaan darurat ini perlu dievaluasi? Karena evaluasi yang dimaksud untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat. Berikutnya, pernyataan dan pengumuman wabah zoonosis dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Pada umumnya, pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner di kementerian provinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya. Otoritas veteriner sendiri terdiri atas Otoritas Veteriner Nasional, Otoritas Veteriner Kementerian, Otoritas Veteriner Provinsi, dan Otoritas Veteriner Kabupaten atau Kota. Syarat dan wewenang seorang Otoritas Veteriner Nasional untuk melakukan pemberantasan wabah zoonosis yaitu: yang pertama, telah ditetapkan oleh Menteri sebagai dokter hewan berwenang. Yang kedua, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina hewan. Yang ketiga, menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, atau karantina hewan. Yang berikutnya, syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner kementerian untuk melakukan pemberantasan wabah zoonosis yaitu: yang pertama, telah ditetapkan oleh Menteri sebagai dokter hewan berwenang. Yang kedua, menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, atau karantina hewan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan. Syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner provinsi untuk melakukan pemberantasan wabah zoonosis yaitu: telah ditetapkan oleh gubernur sebagai dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Selanjutnya, syarat dan wewenang seorang otoritas veteriner kabupaten atau kota untuk melakukan pemberantasan wabah zoonosis yaitu: telah ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sebagai dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner. Berikutnya, bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan keperluan khusus? Nah, yang pertama, penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik. Pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Yang kedua, penanggulangan zoonosis yang bersumber dari satwa liar. Pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Yang ketiga, penanggulangan zoonosis yang bersumber dari hewan keperluan khusus. Pemberantasannya dilakukan berkoordinasi dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan. Selanjutnya, contoh-contoh konkret bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi wabah zoonosis yaitu: yang pertama, setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Yang kedua, setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan atau desa, kecamatan, otoritas veteriner, dan atau otoritas kesehatan setempat. Yang terakhir, bagaimana pemerintah mengikut sertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis? Nah, pemerintah mengikut sertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis ini dalam bentuk pemantauan atau tindakan cepat terhadap kejadian zoonosis. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.